Dan ini untuk Harum sendiri, supportnya ada di mana? Supportnya teman-teman bisa catat, supportnya ada di sebelah. Easy to Invest, kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup Telegram, dimohon gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time. Baik teman-teman, kita akan memulai dari analisis yang pertama dari IHSG terlebih dahulu. Nah, untuk di hari kemarin ya, di hari Jumat perdagangan terakhir, IHSG itu naik teman-teman ya. Di sesi 2 ini seiring dengan berjalannya dari bursa regional ya, ini rebound juga ya, secara asing juga masih mencatatkan net buy di saham-saham big caps. Nah, untuk IHSG ini hari ini naik sebesar 1,03% dan tutupan closingannya ada di angka 6.888, dan ini kita lihat secara teknikal bagaimana untuk IHSG. Nah, untuk teknikal hari ini IHSG itu naik ya sebesar 1,03%, dan ini kita lihat di sini teman-teman, ini masih cakep sekali teman-teman untuk IHSG selama IHSG itu masih bertahan di angka 6.810. Ini masih cukup solid juga nih untuk IHSG. Yang penting IHSG ini tidak turun dari 6.810. Ini masih cukup oke dan layak diperhatikan selama dia bisa bertahan di area ini. Nah, kenapa teman-teman hari ini juga naik ya pada perdagangan terakhir? Karena memang dari Indonesia sendiri sebenarnya tidak terdampak negatif nih dari adanya perang Rusia dan Ukraina ini. Justru malah berdampak atau diuntungkan nih dengan kenaikan dari harga komoditas sendiri, karena memang investor asing sendiri menyukai dari saham komoditas juga. Dan hari ini juga Arto ini mencatatkan net buy yang cukup tinggi juga nih, terutama dari saham Arto ini karena memang masuk ke dalam indeks MSCI. Nah, jadi teman-teman, untuk sektor komoditas sendiri ini masih cukup menarik, dan dari sektor big bank sendiri ini teman-teman boleh melihat buy on weakness-nya juga nih teman-teman ya. Nanti kita akan perhatikan saham-saham apa yang memang masih cukup menarik juga. Nah, untuk transaksi asing bagaimana untuk perdagangan terakhir kita lihat ya. Untuk transaksi asing hari ini di perdagangan terakhir masih didominasi oleh saham big bank, terutama di sini ada Arto, BBRI juga, kemudian ada SMGR, kemudian ada ASI, MTEK, Inco, BBNI juga teman-teman. Dan di sini net buy secara keseluruhan ini masih cukup banyak ya teman-teman. Dan lihat di sini untuk Arto sendiri mencatatkan net buy yang cukup tinggi. Nah, kemudian bagaimana untuk analisis dari sahamnya? Kita akan membahas dari saham yang pertama, yaitu ada saham Arto. Ya, kita lihat untuk Arto hari ini closingannya naik sebesar 5,9%. Nah, sebenarnya lebih ya teman-teman. Untuk Arto sendiri kita akan membahas nih secara analisis teknikal gimana nih untuk Arto sendiri teman-teman. Untuk Arto hari ini closingannya di 16.175 ya. Dan ini sempat menyentuh area bawahnya di sini. Di bawah di sini ada namanya garis MA 200. Nah, garis MA 200 ini adalah area support terkuat dari saham Arto sendiri. Nah, dengan kata lain, Arto sendiri sudah rebound ya, atau mantul, dia tidak mau dibawa turun di area garis MA ke bawahnya, sehingga dia mengalami pantulan juga. Dan ini juga katalisnya adalah Arto ini masuk ke indeks MSCI yang sudah diberlakukan efektif tanggal 1 Maret, dan ini yang memang membuat saham Arto ini melejit ya, naik tinggi, dan disertai volume transaksi yang cukup tinggi juga dari sisi volume. Kemudian dari stokastik di sini ini masih berada di area tengah-tengah ya, di RSI dan stokastiknya di sini teman-teman bisa lihat memang ini masih dead cross, namun ini kalau esok hari masih bertahan dan dia bisa naik lagi, maka ini akan mengarah ke atas juga nih secara stokastik maupun RSI-nya, dan ini masih berada di area sekitar 50% sampai 60%-an untuk dari stokastik dan RSI-nya, masih ada kesempatan untuk naik kembali. Nah, teman-teman di sini
dilihat di sini secara candle ini ada namanya ininya teman-teman, buntut ya, atau di sini ada namanya ekor. Nah, ekor di sini ini menyentuh dengan area resisten. Nah, area resisten ada di mana? Area resisten kita ambil dari garis MA60 yang ada di 16.250 ya. Di sini 247 ini atau 250 ini sebagai area resisten. Nah, selama dia masih mencoba breakout dari area MA60, ini masih berpeluang juga nih teman-teman untuk Arto sendiri akan menguji area resisten berikutnya. Nah, area resisten berikutnya ada di mana nih? Untuk kenaikan untuk area resisten berikutnya ada di 16.300. Ini sebagai area uji resisten berikutnya. Jikalau esok masih bisa melanjutkan kenaikan tentunya dengan transaksi volume yang cukup tinggi juga nih untuk hari ini masih bisa nih untuk dilirik esok hari. Nah, bagi teman-teman yang memang masih punya untuk saham Arto, ini boleh di hold terlebih dahulu, boleh-boleh saja. Atau bagi teman-teman yang memang belum masuk di Arto, ini boleh saja nih rekomendasi untuk esok hari selama dia pergerakannya dekat area 16.000 sebagai area supportnya. Di sini teman-teman bisa catat untuk area supportnya ada di 16.000, ini psikologis 16.000 ini psikologis bagus juga. Dan kalau esok breakout dari area 16.250 ini masih bisa berpeluang melanjutkan kenaikannya sampai di 16.300. Bahkan kalau memang dia masih oke nih, cukup oke untuk melanjutkan kenaikan, masih bisa menguji area 17.500. Namun kalau memang ada koreksi, ini koreksi normal saja nih. Jadi nanti esok hari kalau memang dia naik bisa mantul ke sini, ataupun ada koreksian sedikit, yang penting tidak turun di area 16 ribuannya dan bisa melanjutkan ke area 17 ribuannya. Atau bahkan esok hari bisa langsung menembus di area sini juga nih, masih bisa juga deh, masih berpeluang. Nah, selama dia tidak turun di area 16 ribuan. Kenapa? Karena memang di sini untuk Arto sendiri sudah ada swing high-nya atau ini adalah area lantai atau area supportnya. Jadi diperhatikan teman-teman untuk saham Arto. Nah, untuk transaksi asing bagaimana? Untuk Arto sendiri kita lihat, untuk Arto sendiri mencatatkan net buy sebesar 806, sekian ya. Ini sangat, transaksinya sangat tinggi teman-teman, bahkan ini melebihi dari beberapa hari kemarin, dan ini asing ini masih mengkoleksi dan sangat suka nih untuk saham Arto. Nah, untuk broker summary-nya di sini masih dikoleksi atau masih diakumulasi oleh CS, ini sebagai akumulasi terbanyaknya atau akum terbanyaknya. Jadi kita follow the trend saja teman-teman untuk Arto sendiri. Kalau memang teman-teman ingin mengkoleksinya untuk swing trading ataupun untuk trading ataupun untuk long investing, ini boleh-boleh saja ya. Silakan dicatat untuk support dan resistennya dari saham Arto. Nah, saham berikutnya kita akan menganalisis dari saham big bank lainnya, yaitu ada saham BBRI. Ya, BBRI hari ini juga naik sebesar 3,6% tutupan closingannya. Nah, bagaimana pergerakan secara analisis teknikal? Kita lihat di sini. BBRI sempat dibahas beberapa video sebelumnya, teman-teman. Kita lihat untuk BBRI di sini ada area support yang ada di area 4.400. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sebagai area support 4.400, dan benar saja untuk perdagangan terakhir dia sebenarnya turun, namun tidak akan turun di bawah area 4.400, dan ini bertahan di area 4.400. Ini cukup oke, dan dia berhasil rebound juga yang ada di 4460 ini sebagai area reboundnya, dan kemudian tembus juga di 4490 serta penutupan di 4550 ini sebagai area resisten, dan ini pas sekali teman-teman di area resistennya di 4550. Nah, untuk BBRI ini strateginya sangat untuk swing ini boleh, ataupun untuk long investing ini boleh-boleh saja nih untuk BBRI. Nah, untuk volume transaksinya hari ini di atas rata-rata teman-teman bisa dilihat di sini, dan untuk stokastik maupun RSI-nya di sini sudah golden cross. Jadi ini masih ada upside-nya atau kemungkinan masih bisa ada kenaikan kembali. Nah, untuk BBRI sendiri untuk target resistennya selanjutnya ada di mana? Untuk target resistennya dari BBRI untuk jangka pendek
dia masih bisa menguji area resisten di 4580 ya. Bahkan kalau memang masih bisa area ada kenaikan untuk upset jangka menengahnya ataupun jangka panjangnya, ini masih bisa menyentuh di area 4720-nya kalau dia masih bertahan di area sini. Dan ini sudah membentuk swing ya. Di sini teman-teman bisa dilihat ini ada swingnya, maka ini sangat cakep sekali, sangat menarik sekali nih untuk BBRI sendiri. Jadi rekomendasi buy untuk BBRI untuk strateginya long investing ataupun swing ya, ini boleh-boleh saja dengan target resistennya ada di 4580 sebagai target pendek, dan untuk potensial target jauhnya ada di 4720. Ini untuk saham BBRI. Perhatikan teman-teman, kalau esok hari ada retracement bagaimana atau ada koreksi, nah ini kemungkinan koreksinya juga tidak terlalu dalam juga ya. Ini akan menguji area koreksinya di 4490 ini sebagai area support, dan untuk bisa melanjutkan kenaikan kembali jika dia memang mantul dan bertahan di area 4490 dan melanjutkan kenaikan sampai sini juga. Nah ini untuk saham BBRI. Silakan dicatat teman-teman, untuk supportnya ada di 4490 untuk support pendeknya, dan untuk area potensialnya 4580 sampai di 4720. Ini untuk BBRI. Nah kita lihat untuk transaksi asing hari ini, untuk asing sendiri masih mencatatkan net buy sebesar 346 juta. Dan ini masih cukup layak untuk dikoleksi juga nih untuk saham BBRI. Dan kemarin sebenarnya ada net sell ya, ini karena memang dampak dari invasi dari Rusia sendiri ke Ukraina, ini tidak terlalu dalam koreksinya sebenarnya, dan koreksi normal saja teman-teman untuk BBRI-nya. Dan untuk transaksi hari ini untuk broker summary-nya ini masih ada AKKZBB juga, ini masih mengkoleksi, bahkan DX ini masih ada juga nih mengakumulasi ya. Bahkan DX ini masih mengakumulasi juga beserta BB di sini. Nah, di sini untuk sellernya ini dari BB maupun DX ini tidak ada ya, ini tandanya dia masih mengakumulasi juga nih untuk broker transaksinya. Dan ini adalah analisis untuk saham BBRI. Nah berikutnya kita akan menganalisis dari saham lainnya, yaitu ada saham ASII ya, Astra International. Kita lihat untuk transaksi hari ini naik sebesar 1,8%, untuk tutupan closingannya ada di 5.800. Nah secara teknikal gimana nih teman-teman, untuk chart secara daily-nya ini kita bisa lihat garis besar. Nah tren minornya di sini atau tren pendeknya dia masih melanjutkan kenaikan, bahkan di sini masih ada upsetnya ya untuk melanjutkan tren kenaikan. Ini masih di stage 1 teman-teman ya, ini sebagai ASI sendiri layak diperhatikan nih. Untuk investasi jangka panjang pun ini boleh saja dengan target resistennya, dan untuk supportnya kita akan bahas. Untuk supportnya ada di 5.750 di sini teman-teman bisa catat untuk area supportnya. Dan untuk area resisten pendeknya ada di mana? Resisten pendeknya ada di area sini di 5.800. Jika esok hari masih melanjutkan kenaikan ini ya, teman-teman bisa perhatikan ini sebagai area resistennya 5.825 ya, ini sebagai area resisten jangka pendek. Dan untuk jangka menengahnya ini ada di area 6.050, dengan catatan dia harus breakout dulu ya, berhasil keluar dari garis sini teman-teman ya, di garis resisten terdekatnya di area 5.825. Nah, bagi teman-teman yang memang sudah punya atau untuk investasi ini untuk ASI-nya boleh di hold terlebih dahulu, boleh-boleh saja, ini masih ada kenaikannya. Dan untuk area supportnya ini teman-teman catat di 5750. Jikalau esok hari ada retracement atau koreksi, ini harus koreksi normal juga ya, dengan catatan dia tidak turun di area garis MA 60-nya di 5630 nih, ini sebagai area
support kuat juga ya. Namun untuk support pendeknya di 5750. Kalau dia koreksi ya koreksi normal ke sini. Bahkan kalau memang dia berhasil mantul juga, ini masih bisa mencatatkan atau melanjutkan kenaikannya untuk rally lagi nih untuk mencapai resisten pendeknya di 5825. Bahkan untuk resisten menengahnya ada di 6050. Ini masih berpotensi atau berpeluang melanjutkan kenaikannya untuk ASII sendiri. Dan hari ini transaksi volume dari sini kita lihat di sini masih cukup tinggi juga ya. Bahkan di sini mencatatkan di atas rata-rata dan naik selama 3 hari berturut-turut ini mengalami kenaikan. Namun tetap waspada teman-teman, ini adanya profit taking ya dari investor juga, karena memang ini sudah menandakan overbuy di sini, yaitu dari stokastik dan RSI-nya di sini sudah overbuy ya, atau mendekati overbuy nih secara stokastik maupun RSI-nya. Jadi tetap strateginya kalau memang teman-teman ingin mengkoleksi, tunggu saja dekat dengan area support di area 5750. Bahkan kalau memang dikasih diskon lagi di area sini di 5630 atau mendekati 5630, ini cukup bagus juga. Yang penting strateginya untuk long investing ini boleh-boleh saja ya, bukan untuk trading untuk ASII sendiri. Dan bagaimana transaksi asing hari ini? Untuk ASII kita lihat ya masih mencatatkan net buy teman-teman sebesar 79 juta, dan ini untuk selama 4 hari berturut-turut sampai hari ini masih mencatatkan net buy ya. Bahkan di tanggal 21 bulan 2 ini ada net sell namun tidak terlalu tinggi, dan bahkan nih dari sini dari tanggal 15 Februari ini asing masih mengkoleksi atau masih mengakumulasi untuk saham ASII. Nah, untuk broker transaksi hari ini bagaimana? Kita lihat di sini ada DX, ada CS juga, ada AK juga, ini 3 besar ya di sini. Dan dilihat di sini ada broker DX ini masih mengakumulasi ya. Teman-teman bisa lihat di sini DX ini buyer tertinggi, namun sellernya di sini tidak ada nih untuk DX-nya, sehingga kesimpulannya DX masih mengakumulasi untuk ASII. Nah, ini adalah saham ASII. Silakan dicatat support dan resistennya. Nah, untuk saham berikutnya kita akan membahas dari saham lainnya, yaitu ada saham Inco. Ya, Inco kita lihat hari ini mencatatkan transaksi yang cukup tinggi juga sebesar 5,9% naiknya. Tutupan closingannya ada di 5.400. Dan bagaimana secara teknikal? Nah, sebelumnya Inco ini sudah dibahas di video sebelumnya. Selamat bagi teman-teman yang memang sudah cuan ya. Untuk Inco sendiri ini masih mencatatkan kenaikan yang cukup signifikan dari selama 2 hari berturut-turut, karena memang komoditas sendiri masih diuntungkan dari adanya dampak perang dari Rusia versus Ukraina. Jadi manfaatkan saja teman-teman untuk trading ya, untuk komoditas sendiri, karena memang semua dari saham komoditas ini sudah overvalue atau naik sudah terlalu tinggi juga. Jadi strateginya untuk komoditas kita hanya untuk trading ya, salah satunya juga Inco. Jadi kita lihat untuk Inco sendiri bagaimana. Untuk Inco kemarin sudah dibahas akan melewati 5325, dan benar saja hari ini sudah terlewati, yaitu di 5325 sebagai area resistennya, dan ini pun menjadi area support berikutnya. Silakan dicatat untuk Inco, supportnya ada di 5325, dan untuk area resistennya selanjutnya ada di 5500. Ini sebagai area resisten untuk jangka pendeknya. Nah, kemungkinan untuk esok hari ini adanya koreksi teman-teman ya, karena memang di sini untuk volume ini memang sudah tinggi, namun untuk transaksinya di sini secara stokastik dan RSI-nya di sini sudah mengalami jenuh ya, atau mendekati area jenuh belinya. Jadi waspada untuk taking profit ya bagi investor. Kalau memang esok hari melanjutkan kenaikan, ya cukup bagus saja nih untuk Inco. Jadi untuk hold atau swing ini boleh-boleh saja ya bagi teman-teman yang memang sudah punya modal dari bawah. Ini untuk Inco-nya. Untuk catatan di sini teman-teman, silakan catat untuk area resisten berikutnya ada di 5500 untuk area resisten
dekatnya. Dan untuk selanjutnya teman-teman silakan catat untuk area supportnya di 5325 ya. Untuk transaksi asing bagaimana hari ini? Ya, untuk transaksi asing hari ini kita lihat untuk Inco masih mencatatkan net buy yang cukup tinggi sebesar 70 juta ya, teman-teman bisa lihat di sini selama 4 hari berturut-turut masih dikoleksi oleh asing dan ini net buy. Nah, untuk broker transaksinya kita lihat hari ini masih diakumulasi oleh CC, BK dan SQ ya, ini untuk 3 teratasnya. Dan bahkan di sini ada CC maupun ada BK di sini masih mencatatkan dengan transaksi yang cukup tinggi, dan bahkan CC di sini masih cukup tinggi ya. Jadi untuk teman-teman silakan strateginya untuk trading saja ya, untuk komoditas. Kalau memang sudah cuan silakan dibungkus atau di taking profit, jangan lupa. Kalau memang esok hari Inco mengalami pelemahan, ini teman-teman wajar-wajar saja, jangan langsung untuk HK juga nih untuk esok hari. Yang penting dia tidak turun juga di area support bawahnya di 5000 atau angka psikologis 5175. Kalau dia besok turunnya kemana? Ini masih bisa koreksi normal secara normal di 5175, dan ini kalau memang bertahan di area sini bisa melanjutkan kenaikannya kembali. Ataupun kalau esok langsung naik gimana ya, syukur saja, kita nikmati saja untuk cuannya untuk Inco ya. Silakan dicatat untuk strateginya bagaimana. Support pendeknya ada di 5325 dan support jauhnya di 5175. Nah, ini untuk Inco sendiri. Kita lihat untuk saham berikutnya itu ada Antam. Ya, Antam kita lihat transaksi terakhir itu di sini masih 50-50 ya teman-teman ya. Untuk Antam sendiri bagaimana? Nah, kita akan bahas. Nah, beberapa lalu saya sudah membahas Antam juga, dan benar saja dia ada resisten kuat. Ada resisten kuatnya ada di mana? Ada di angka psikologis 2200. Nah, untuk resisten kuat dari Antam sendiri ini diambil dari mana? Dan diambil dari secara histori nih, dari 2021 angka psikologis 2200 ini adalah angka psikologis yang kuat sebagai area support, dan ini menjadi area resisten berikutnya dan berhasil ditembus. Tutupan closingannya ada di 2220 ya, ini cukup oke juga ya, masih di atas area support. Nah, untuk support dekatnya ada di area 2200 ini untuk Antam sendiri. Jadi teman-teman silakan catat untuk area supportnya ada di 2200. Nah, gimana nih untuk analisis teknikal selanjutnya? Untuk dari Antam sendiri, area resistennya ada di mana? Area resisten ada di 2300. Ini sebagai area resisten terdekat. Karena apa? Karena ada garis MA 200. Nah, ini garis MA 200 ini secara psikologis harus ditembus terlebih dahulu, baru dia bisa melanjutkan kenaikannya. Ini catatan di sini, silakan dicatat teman-temannya. Kalau dia berhasil menembus area 2300, bahkan ini masih bisa melanjutkan kenaikan untuk rally di kemudian harinya ya. Jadi untuk Antam seperti ini. Nah, untuk secara stokastik di sini sudah mengalami jenuh belinya. Hati-hati dan waspada teman-teman ya, karena memang hari terakhir ini volume transaksinya mengecil atau menurun. Jadi ini tekanan belinya ini masih cukup tinggi nih untuk esok hari. Jadi waspada teman-teman ya. Kalau dia turun dari area 2200, bagaimana strateginya? Kalau dia turun, ini akan melanjutkan pelemahannya kembali ya. Bahkan nanti kalau memang turun sampai di area MA 20, bahkan area MA ke sini ke bawah ya, ini masih berpotensi juga. Yang penting esok hari jangan terlalu lemah juga nih di area 2200 kalau memang dia bertahan. Kalau dia turun kembali, support jauhnya ada di 2070. Ini sebagai area support jauhnya untuk Antam. Silakan dicatat teman-teman untuk area support dan resistennya. Nah, bagaimana transaksi asing hari ini untuk Antam sendiri? Kita lihat untuk Antam ini mencatatkan net sell, dan ini hati-hati teman-teman ya. Untuk Antam ini sudah area jenuhnya, maka wajib untuk diperhatikan esok hari. Nah, untuk broker transaksinya hari ini ada YU, CC, YP ini masih
melakukan transaksi juga ya. Namun di sini tidak terlalu tinggi juga nih untuk transaksi dari asing sendiri ya. Ini untuk transaksi untuk broker summary-nya. Dan bagaimana untuk saham lainnya, kita akan membahas yaitu dari saham Harum. Ya. Ya, untuk selanjutnya ada saham Harum. Bagaimana untuk analisis teknikalnya? Kita lihat untuk Harum ini benar saja video kemarin sudah saya bahas, dan ini ada area support dan area resistennya. Dan ini untuk Harum sendiri supportnya ada di mana? Supportnya teman-teman bisa catat masih hal yang sama. Supportnya ada di 11.850. Ini sebagai area support terdekatnya untuk Harum sendiri. Nah, waspada teman-teman karena memang adanya profit taking, namun di sini secara volume transaksinya ini di bawah rata-rata ya, dan ini koreksi normal untuk Harum. Jadi untuk Harum ini koreksi normal, teman-teman boleh untuk wait and see untuk perdagangan esok hari. Kalau dia masih bisa lanjut turunnya itu yang penting tidak lebih atau tidak turun di area 11.850 ya. Karena apa? Karena memang psikologis 11.850 ini adalah psikologis kuat juga ya untuk Harum sendiri, karena memang diambil dari high tinggi sebelumnya yang ada di sini. Jadi untuk supportnya Harumnya ada di 11.850, dan untuk resistennya ini ambil dari high sebelumnya juga yang ada di 12.475. Bahkan kalau memang dia masih mencatatkan terus rally-nya, ini untuk area profit takingnya untuk jangka panjangnya di 13.586 ya. Ini untuk Harum sendiri. Jadi bagi teman-teman yang memang belum punya, tunggu saja, wait and see terlebih dahulu. Untuk Harum ini harus membentuk namanya candle hijau kembali atau high low-nya ya yang ada di sini. Kalau memang dia besok mantul di area 11.850, ini teman-teman boleh spekulasi buy. Yang penting teman-teman wait and see terlebih dahulu nih untuk Harum sendiri. Dan untuk volume ini mengecil ya, atau memang kecil untuk transaksinya, namun hati-hati di sini untuk stokastik dan RSI-nya di sini menuju ke bawah, dan ini ada koreksian. Jadi ini hati-hati akan adanya profit taking dari para investor, dan ini untuk Harum. Bagaimana transaksi Harum hari ini? Ya, untuk transaksi asing Harum hari ini yaitu mencatatkan net buy sebesar 30 juta. Dan ini tidak terlalu tinggi juga sebenarnya untuk Harum. Namun selama 4 hari ya, bahkan 5 hari ini berturut-turut mencatatkan net buy atau masih diakumulasi juga oleh asing. Nah, untuk broker transaksinya kita lihat di sini ada ZP, BK, dan CS. Ini 3 teratas ini masih mencatatkan net buy juga atau masih ada yang mengakumulasi sendiri. Ini untuk ZP juga di sini masih ada buyer sendirian. Nah, sellernya di sini ini tidak ada ZP-nya juga. Jadi secara kesimpulan ZP masih mengakumulasi. Nah, ini untuk transaksi dari Harum. Nah, untuk saham lainnya kita akan membahas yaitu dari saham BABP ya. BABP kita lihat di sini. Untuk BABP ini spekulatif ya. Hari ini mencatatkan minus teman-teman ya di 5,4%. Ini untuk tutupan closingannya ada di 193 nih untuk BABP sendiri. Nah, ini ada area support nih teman-teman ya. Ini hanya untuk trading ya untuk BABP. Kalau esok hari adanya candle hijau, dan ini spekulatif teman-teman ya, karena memang saham ini adalah saham yang punya volatilitas yang cukup tinggi ya. Ini sudah turun selama beberapa hari ya, 5 hari ini, 1 minggu ini mengalami penurunan, dan support ini akan ada di 190. Jika esok bertahan di area support di area 190 dan dilakukan pembelian oleh para investor, kemudian membentuk candle hijau, ini boleh diperhatikan nih untuk esok hari. Ini spekulatifnya adalah buy on area weakness atau buy on area support yang ada di 190 ya. Ini kalau memang esok hari ada pantulan, ini cukup oke saja nih ya untuk BABP sendiri. Jadi teman-teman perhatikan nih
ini disclaimer on tentunya sekali lagi teman-teman untuk BABP sendiri, karena memang ini ada area support yang ada di area sini, dan ini untuk BABP-nya boleh untuk spekulatif buy dengan catatan, sekali lagi dengan catatan kalau dia membentuk adanya higher di sini atau adanya candle hijau atau penguatan, dan ini untuk BABP karena memang di sini sudah adanya area jenuh jual juga ya dari stokastik maupun RSI-nya di sini sudah menandakan area jenuh jual. Jadi spekulatif buy on area weakness di area sini ya, kalau memang esok hari masih ada candle hijaunya. Jadi besok jangan langsung di HK teman-teman untuk BABP-nya. Nah, untuk transaksi asing bagaimana hari ini? Untuk BABP transaksi asing ya, kita lihat mencatatkan net buy, net sell sebesar 1,6 juta. Dan untuk broker transaksinya ini ada YP, CC, kemudian BK dan AZ. Dan ini hanya untuk trading saja ya, atau untuk scalping. Nah, dan ini disclaimer on teman-temannya ya untuk BABP sendiri. Nah, kalau memang esok ada pantulan hijau, teman-teman boleh wait and see apakah dia bertahan atau tidak ya. Kalau memang turun di 190 ini jangan dikejar atau biarkan dia koreksi terlebih dahulu. Kalau memang dia turun dari sini, dia akan masih melanjutkan penurunannya, bahkan bisa mencapai di 148. Ini waspada juga nih untuk BABP. Nah, untuk saham selanjutnya kita akan membahas dari saham lainnya, yaitu ada saham BGTG. Ya, BGTG kita lihat di sini untuk transaksi terakhir mencatatkan naik sebesar 0,9%. Tutupan closingannya ada di 218. Nah, teman-teman, ini kenapa saya akan bahas karena memang di sini adanya pantulan atau adanya area support yang dekat dengan area garis MA 200 yang ada di 215. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini ada garis biru di sini. Ini sebagai area supportnya yaitu di 2115. Ini untuk support dari BGTG sendiri ya. Ini sorry tadi BGTG ini sahamnya. Nah, untuk BGTG di sini supportnya di 2115. Nah, kalau esok hari ada pantulan lagi atau memang bertahan di area support di 215, teman-teman spekulatif buy ya, dengan target area resistennya ada di mana? Target area resisten pendeknya di 226 ya. Ini sebagai area target resisten jangka pendeknya. Kalau esok hari ini membentuk swing high di sini, sorry bukan swing high, ini swing low-nya, ini masih oke juga atau memang masih bertahan di area 200 atau MA 200 ini teman-teman boleh perhatikan untuk BGTG. Spekulatif buy kalau esok ada candle hijau dan inflow-nya cukup menarik ya. Namun pergerakannya ini sebenarnya masih struggle ya, karena memang sudah turun begitu tinggi juga, dan ini untuk BGTG-nya. Jadi wait and see terlebih dahulu strateginya untuk BGTG, jangan langsung HK. Kalaupun esok mengalami kenaikan dan bertahan, setidaknya tidak turun aja di area 215, ini cukup oke juga nih untuk BGTG ya untuk kedepannya. Dan untuk transaksi asing bagaimana? Untuk BGTG sendiri kita lihat transaksi asing ini mencatatkan net sale ya, ini cukup ini kecil ya di sini, yaitu 163 saja. Dan untuk broker samarinya di sini ada YP, YB, kemudian KK juga ini melakukan trading juga ya teman-teman. Silakan dilihat dan dicatat untuk area support maupun area resistennya dari saham BGTG.